Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Pagi ini kita mau memuji dan memuliakan namanya. Mari kita memujikan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah lagi di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena sudah menjaga kami selama seminggu ini. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
Tuhan Yesus berkati agar ibadah ini dapat terlaksana dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati juga agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan betapa hebat sambil bertepuk tangan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari sambil bangkit berdiri dan tepuk tangan, mari kita memujikan Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri
Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, mari kita memujikan Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru, kekuatan yang baru yang masih Engkau sediakan bagi kami, bahkan panggilan untuk beribadah yang masih Tuhan berikan. Di kesempatan hari ini kami rindu untuk kembali mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kepada kami pengertian dan juga kepekaan supaya kami bisa mengerti, mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur sekali hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Hari ini perenungan kita terambil dari Rut pasalnya yang pertama. Rut pasalnya yang pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Memang agak cukup panjang hari ini, tapi saya harap teman-teman bisa menikmati ayat demi ayat. Saya akan bacakan untuk kita Rut pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22.
Demikianlah firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepadaku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Terakhir ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan-perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya mau mengawalinya dengan sebuah cerita. Dikisahkan ada seorang ibu dan juga anaknya yang berusia 7 tahun. Mereka sama-sama memiliki kegemaran, yaitu menyantap ikan bandeng goreng.
Seperti yang kita tahu, mungkin kalian juga suka makan ini, ikan bandeng itu adalah ikan yang sangat enak, tetapi sayangnya dia itu memiliki banyak sekali tulang-tulang halus dan ini sangat berbahaya untuk anak kecil. Itu sebabnya ketika mau memakan ikan ini, biasanya si ibu itu selalu memisahkan daging dan juga daging dari tulang-tulang ikan tersebut. Setelah dipisahkan baru dia memberikannya kepada anak yang dia kasihi itu. Tapi teman-teman, suatu ketika sang ibu itu tidak melakukan hal yang biasa dia lakukan, memisahkan daging dari tulang ikan. Dia langsung begitu saja memberikan ikan goreng itu kepada anaknya dengan tujuan supaya anaknya ini belajar untuk mandiri. Jadi tidak lagi bergantung kepada ibunya. Nah, setelah sekian lama anak kecil ini berusaha untuk memisahkan antara tulang dengan daging, dia mulai mengalami keputusasaan dan kemudian dia berkata kepada ibunya bahwa saya tidak mau makan. Saya udah gak mau makan lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak tulang yang harus saya cabut. Saya terlalu berputus asa, gak selesai-selesai rasanya, jadi lebih baik saya tidak makan. Kemudian ibunya ini cuman tertawa, tersenyum gitu ya kepada si anak. Kemudian si ibunya ini berkata kepada anaknya, "Nak, coba kamu lihat, lebih banyak mana antara daging dengan tulangnya?" Terus anaknya ini menjawab, tentu saja jauh lebih banyak daging dibandingkan tulang ikan. Kemudian ibunya ini menimpali dengan berkata, "Kamu tahu akan hal itu, tetapi kenapa tidak bisa? Kenapa kamu tidak bisa memisahkan tulang dengan dagingnya? Kenapa? Karena kamu itu terlalu fokus kepada tulangnya, bukan kepada dagingnya. Itu sebabnya akhirnya kamu mulai letih dan memilih untuk tidak memakan ikan tersebut." Teman-teman, dari kisah yang baru saja saya ceritakan, kadangkala kita juga pada saat mengalami masalah ataupun juga penderitaan di dalam kehidupan kita, mata kita itu cenderung tertutup dan juga berpikiran secara sempit. Kita itu terlalu berfokus terhadap masalah atau penderitaan yang saat itu sedang kita hadapi dan kita sulit sekali untuk melihat bahwa di tengah-tengah penderitaan itu ada pengharapan, ada pemeliharaan Tuhan. Kita nggak sanggup untuk melihat hal itu. Nah, itulah yang terjadi teman-teman antara dua orang janda, yang terjadi dengan dua orang janda yang baru saja kita baca, yaitu Naomi dan juga Ruth. Mereka itu sama-sama mengalami tragedi, mengalami satu penderitaan, tapi kalau diperhatikan cara mereka meresponi tragedi itu berbeda-beda. Naomi, dia terlalu berfokus kepada tragedi, terhadap penderitaan yang saat itu sedang dia alami bersama dengan menantunya. Sedangkan Ruth, dia itu berfokus kepada Tuhan. Nah, fokus yang berbeda ini teman-teman juga menghasilkan respon yang berbeda dalam menyikapi tragedi. Ada yang bersikap pesimis dan ada juga yang bersikap optimis. Nah, ketika kita itu berfokus kepada Allah bukan kepada tragedi, maka kita itu akan sanggup berkata bahwa persoalan kita itu lebih kecil dan Allah yang kita miliki itu jauh lebih besar dibandingkan dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi ketika kita terlalu berfokus saja kepada tragedi yang saat itu kita hadapi, kita menjadi pesimis dan kita mengatakan kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kita bahwa, oh Tuhan, saya ini punya permasalahan yang sangat besar. Kita tidak bisa melihat ada Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan masalah yang kita sedang hadapi. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita? Silahkan kalian merenungkannya di dalam hati, kira-kira apa yang kalian lakukan ketika ada pergumulan, ada tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kalian. Mungkin itu dalam hal studi. Kalian sedang bergumul dengan studi kalian. Masa depan yang kalian gak tahu, habis SMP mau masuk ke SMA mana. Selesai dari SMA tahun depan saya mau kuliah di mana ya, jurusannya di mana ya, kalian gak tahu tuh masa depan kalian gimana. Bergumul sekali, begitu luar biasa dengan masa depan. Begitu juga dengan keluarga.
Nah, ketika berada dalam situasi yang sulit itu, berada dalam pergumulan itu, apa yang menjadi fokus kalian? Apakah kalian tetap terus berfokus kepada Allah atau justru kalian terlalu berfokus kepada masalah yang saat itu sedang kalian hadapi? Teman-teman, kitab Rut yang baru kita baca, ini merupakan kitab yang sangat unik sekali. Kenapa teman-teman? Kalau kita perhatikan dari judulnya aja ini udah unik sekali. Menggunakan nama dari seorang perempuan, Rut. Padahal kita tahu di zaman itu perempuan itu tidak dipandang. Perempuan itu dipandang sebelah mata. Orang-orang menganggap bahwa perempuan itu memiliki satu pekerjaan yang lebih minor dibandingkan para pria. Para wanita juga pada waktu itu tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan memakai perempuan ini, bahkan judul dari kitab ini adalah nama dari seorang perempuan, yaitu Rut. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ saja teman-teman, keunikannya menggunakan nama seorang perempuan. Nama perempuan ini sendiri yaitu Rut itu bukan berasal dari bangsa Israel. Dia itu berasal dari bangsa Moab dan itu merupakan musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Nah, kok bisa? Kenapa kok Tuhan itu memakai nama Rut untuk dijadikan nama dari kitab ini? Dan kalau diperhatikan juga ya teman-teman, kalian baca secara keseluruhan, peranan Naomi dan juga Boas itu tuh lumayan penting. Bukan lumayan, tapi cukup penting. Tapi nama kitab ini sekali lagi diberikan justru dari nama seorang perempuan asing, bukan nama Naomi ataupun juga nama Boas. Selain itu, kitab ini itu diakhiri kalau dibaca secara keseluruhan, diawali dengan Bethlehem dan juga diakhiri dengan Bethlehem peristiwanya. Jadi ada yang memagari kitab ini secara menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi yang paling utama adalah kitab ini merupakan kitab yang pertama kali nama Daud itu disebut. Kalau kalian baca dengan seksama, justru nanti dari keturunan Rut lahirlah Daud. Dan kalau kita mengingat kembali, Mesias itu lahir dari keturunan Daud. Nah, teman-teman, kisah dalam kitab Rut ini sebetulnya sedang menceritakan bagaimana pemeliharaan dan juga anugerah Allah atas garis keturunan Mesias yang terus-menerus terpelihara melalui kisah-kisah yang ditampilkan di dalam kitab ini. Meskipun teman-teman, kali ini Naomi yang menjadi pemeran utama, dia harus melewati serangkaian peristiwa-peristiwa yang menurut manusia, menurut penilaian manusia itu tidak menyenangkan, karena diperhadapkan dengan banyak sekali penderitaan bertubi-tubi, tapi kita melihat bahwa pemeliharaan dan juga anugerah Tuhan itu sebetulnya nyata sekali di dalam kehidupannya. Mari saya mau mengajak kita melihat tragedi apa aja sih yang sebetulnya terjadi yang dihadapi oleh Naomi pada waktu itu. Pertama teman-teman, kalau kita membaca di bagian yang paling pertama sekali, di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa ada satu kelaparan, bencana kelaparan besar yang terjadi pada era hakim-hakim. Kalau udah menyinggung hakim-hakim, kita tentu pasti ingat dengan kejahatan bangsa Israel. Bangsa Israel terus-menerus jatuh bangun, mereka berbuat jahat, berbuat yang tidak baik di mata Tuhan. Dan ketika mereka berbuat jahat, Tuhan juga menghukum mereka. Tapi di sisi lain, Tuhan yang menghukum mereka itu juga menghadirkan para pemimpin-pemimpin, para hakim-hakim untuk membawa bangsa itu kembali lagi kepada Tuhan. Meskipun gak dikatakan ya apa yang menjadi penyebab dari bencana kelaparan itu, tetapi banyak para teolog mengatakan bahwa kemungkinan bencana kelaparan itu terjadi karena Tuhan itu memang sedang menghukum bangsa Israel. Bangsa Israel begitu jahat, begitu tidak terpuji perilaku mereka, sehingga Tuhan itu harus menghukum mereka. Tapi teman-teman, terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya kelaparan yang ada di bangsa Israel, kita melihat bahwa peristiwa ini, akibat dari peristiwa kelaparan hebat ini, membuat terjadinya imigrasi di sebuah keluarga. Imigrasi yang terjadi dari Bethlehem ke Moab yang pada waktu itu memakan waktu perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 7-10 hari.
Nah, bencana kelaparan ini sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat ironis yang terjadi di Bethlehem, Efrata. Kenapa teman-teman? Kalau saya akan menjelaskan, arti dari kata Efrata itu sendiri adalah berbuah. Kemudian Bethlehem artinya rumah roti atau lumbung. Nah, dari nama tempatnya aja kita udah bisa mengerti ya, sangat jelas sekali bahwa daerah itu adalah tempat yang subur. Tempat yang berkelimpahan dengan makanan, gak mungkin kurang deh. Tapi ironisnya adalah di tempat yang sangat subur itu justru kelaparan terjadi di sana. Kelaparan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama dan begitu hebatnya kelaparan tersebut sehingga membuat keluarga Elimelek itu harus menetap sebagai orang asing di Moab. Jadi ada kemungkinan teman-teman Elimelek dengan keluarganya itu berencana untuk menetap di sana sebagai pendatang itu tanpa batasan waktu. Itu tragedi yang pertama. Ternyata tidak lama setelah Elimelek dan keluarganya tinggal di Moab dan juga terbebas dari bencana kelaparan, keluarga ini mengalami satu peristiwa yang jauh lebih menyedihkan, jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan peristiwa kelaparan. Yaitu kematian para laki-laki dalam keluarga. Pertama-tama dimulai dari Elimelek, suami Naomi yang kemudian meninggalkan dirinya beserta dengan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Kemudian diceritakan bahwa sepeninggal dari Elimelek, Mahlon dan Kilion itu mengambil istri perempuan Moab dan diam di sana kira-kira selama 10 tahun. Tidak berselang kemudian, beberapa waktu kemudian dikatakan juga bahwa anak laki-laki kedua anak laki-laki dari Naomi itu kemudian meninggal dunia juga. Sehingga teman-teman yang tersisa itu hanya 3 wanita di dalam keluarga itu. Naomi beserta dengan kedua menantunya. Itulah tragedi yang terjadi. Ada bencana kelaparan yang begitu luar biasa dan juga ada kematian dari seluruh laki-laki di dalam keluarga Naomi. Nah, respon Naomi pada waktu itu terhadap krisis yang saat itu sedang terjadi, dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu ke Bethlehem. Nah, dalam perjalanan ke pulang kampung ini ada percakapan yang terjadi di sana antara ketiga wanita ini, dan dari percakapan itu kita bisa melihat bagaimana sebetulnya pemahaman dan juga sikap Naomi serta Rut ketika berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan itu. Terutama bagaimana pandangan mereka tentang Allah dan juga tragedi yang menimpa mereka. Seperti apa itu? Kalau kita lihat Naomi sendiri ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan itu, kematian dari suami dan juga anak-anaknya dan juga bencana kelaparan yang terjadi, dia melihat yang pertama bahwa Tuhan itu yang menjadi penyebab utama terjadinya seluruh kejadian-kejadian buruk di dalam kehidupannya. Mudah sekali buat dia melihat bahwa tangan Tuhan itu tuh sedang menghukum dia, sedang menghukum Naomi. Perhatikan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Naomi kepada wanita yang ada di Bethlehem ketika menyambut kepulangan dari Naomi. Dikatakan di ayat 20-21, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku dan seterusnya. Naomi menganggap bahwa penyebab dari segala peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah karena Tuhan. Tuhan yang menjadi penyebab dari segala kejadian buruk yang menimpa dirinya. Karena tragedi yang dialaminya, Naomi bukan hanya menyalahkan Tuhan, tetapi Naomi juga tidak lagi memiliki pengharapan. Bagi Naomi, kematian suami dan juga kedua anaknya di negeri asing itu menjadikan dia itu berada dalam situasi yang sangat sulit, seolah-olah dia itu sudah tidak ada pengharapan lagi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak akan punya keturunan lagi, dia juga sudah tua gitu ya, bagaimana dia bisa punya keturunan, dan juga tidak ada perlindungan bagi dirinya beserta dengan para menantunya. Karena para laki-laki di dalam keluarganya sudah tidak ada, sudah mati meninggalkan mereka. Dan saat itu mereka ada di negeri orang asing.
Nah, keadaan ini teman-teman membuat Naomi itu mengambil keputusan, lebih baik daripada saya tetap terus berada di negeri ini, lebih baik saya pulang kembali ke Bethlehem. Naomi bukan hanya menyalahkan Tuhan, dia tidak punya lagi pengharapan, tetapi teman-teman nanti kita akan melihat bahwa Naomi juga tidak lagi bisa melihat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Motif yang sebetulnya melandasi Naomi itu untuk berinisiatif pulang ke kampung halamannya itu sebetulnya karena dia itu mendengar berita tentang perhatian Tuhan kepada umatnya dengan menyediakan makanan. Nah, rupanya teman-teman, berita tentang karya Tuhan kepada bangsa Israel itu menyebar begitu cepat sehingga bangsa-bangsa lain itu bisa mendengarnya, bahkan sampai ke telinganya Naomi yang pada waktu itu ada jauh sekali, berada jauh dari bangsa Israel, berada jauh sekali dari Bethlehem, tempat di mana kampung halamannya itu ada. Dia bisa mendengar kebaikan Tuhan itu. Teman-teman, tindakan Allah memperhatikan umatnya melalui pemberian makan itu sebetulnya merupakan satu anugerah yang besar. Anugerah yang besar tetapi itu tidak disadari oleh Naomi. Berita itu menjadi satu anugerah, kenapa? Karena Naomi sendiri itu dimampukan untuk mendengar berita itu. Tadi saya katakan dia berada jauh dari kampung halamannya, tapi dia bisa mendengar berita tentang hal itu. Bagaimana Tuhan itu memelihara bangsa Israel. Bahkan isi dari berita itu sendiri teman-teman, itu juga merupakan anugerah Tuhan. Dikatakan Tuhan itu telah memperhatikan umatnya. Memperhatikan di sini memiliki makna mengamati, memeriksa, mencatat. Dengan kata lain teman-teman, sebetulnya berita itu mau mengatakan bahwa Allah itu tidak melupakan, Allah itu tidak pernah menolak umatnya, bangsa Israel. Begitupun juga dengan Naomi. Tuhan tidak pernah lupa dengan Naomi meskipun dia itu ada jauh dari tempat kelahirannya, jauh dari kampung halamannya. Dan perhatian Allah itu ditujukan secara nyata bagi bangsa Israel pada waktu itu dengan menyediakan makanan. Bagi Naomi, Tuhan menyatakan kebaikannya dengan dia bisa mendengar kabar baik itu. Tapi meskipun demikian, Naomi ternyata gagal untuk melihat berita itu sebagai satu anugerah di dalam kehidupannya. Jangankan melihat berita itu sebagai anugerah dan juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika menantunya itu mau menunjukkan kesetiaannya, tidak mau berpisah dari Naomi, justru Naomi menolaknya. Naomi justru mengusir-ngusir mereka, udah lebih baik kalian pulang aja ke kampung halaman kalian. Kembali deh, gak usah ikutin saya. Naomi menolak kesetiaan dari para menantu-menantunya itu. Naomi tidak sadar teman-teman bahwa melalui menantunya itulah Tuhan itu sedang menunjukkan belas kasihan. Naomi tidak menyadarinya. Sehingga perhatikan di ayat 11 ayat 12, Naomi itu bilang kepada Orpa dan juga Rut supaya mereka itu pulang ke rumah mereka masing-masing dan juga berhenti mengikuti dia. Nah, itulah yang dilihat oleh Naomi. Naomi melihat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi itu merupakan hukuman dari Tuhan. Dan yang kedua, Naomi juga melihat dia tuh udah gak ada pengharapan lagi. Dan yang ketiga, dia gak bisa ngelihat anugerah Tuhan yang besar di tengah-tengah kesulitan yang saat itu dia hadapi. Tapi mari kita melihat bagaimana cara pandang dari Rut. Justru teman-teman, Rut yang merupakan orang Moab, perempuan Moab, dari bangsa penyembah berhala, tadi saya katakan, dia itu justru di tengah-tengah kesulitan memilih untuk percaya kepada Tuhan. Yang menderita sebenarnya bukan cuma Naomi aja, tapi Rut juga sama-sama mengalami penderitaan yang sama. Tetapi teman-teman, Rut memilih respon yang berbeda. Perhatikan jawaban Rut ketika Naomi mendesak dia untuk mengikuti jejak Orpa kembali ke rumah. Rut minta supaya Naomi itu berhenti mendesak dia untuk meninggalkan dia dan pulang ke Moab. Kenapa demikian? Ayat 16b jelas sekali dikatakan, karena kemana engkau pergi, aku akan pergi, di mana engkau tinggal, aku akan tinggal, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Jawaban Rut ini menegaskan ada komitmen yang luar biasa yang diberikan oleh Rut kepada Naomi.
Bukan hanya kepada Naomi, tetapi kepada bangsanya Naomi dan juga kepada Allahnya Naomi. Pertama-tama komitmen itu, Ruth berkomitmen untuk menyertai Naomi. Kemanapun, dimanapun Naomi itu pergi atau tinggal, Ruth itu berkomitmen tidak akan pernah meninggalkan Naomi. Tidak hanya itu, Ruth juga berkomitmen untuk mengaku setia kepada Allah Israel. Ruth bertekad untuk mengikuti Allah Israel, meninggalkan berhala yang selama ini sudah dia sembah, yang nenek moyangnya sembah, dan beralih kepada Allah Israel. Ruth memilih untuk menyembah Allah Israel. Teman-teman, sampai di sini kita bisa lihat kalau Naomi itu memahami bahwa Tuhan itu yang menyebabkan seluruh penderitaan terjadi dalam kehidupannya. Kekacauan moral dan juga rohani dari bangsa Israel, kelaparan hebat yang terjadi, kematian para lelaki di keluarga Naomi, dan juga respon Naomi yang menyalahkan Tuhan, itu menggambarkan satu situasi yang begitu gelap yang dicatat dalam Rut pasal yang pertama ini. Tetapi kita melihat bahwa di tengah-tengah kegelapan itu ada satu pengakuan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Rut. Padahal dia bukanlah orang Yahudi, dia seorang janda, tapi dia punya komitmen untuk setia kepada bangsa Israel dan juga kepada Naomi. Komitmen setia Rut itu seperti terang di tengah-tengah kegelapan. Teman-teman, pusat dari kisah ini sesungguhnya bukan terletak pada Rut ataupun juga Naomi. Tetapi pusat dari rangkaian peristiwa ini adalah Allah itu sendiri. Allah itu punya agenda, Allah itu punya rencana di dalam kehidupan Rut maupun juga Naomi. Kisah mereka bergulir sedemikian rupa mengikuti denyut rencana Allah melalui setiap tragedi yang mereka alami. Tidak ada yang menyangka, teman-teman, tidak ada yang membayangkan juga bahwa melalui peristiwa yang buruk yang terjadi di dalam bangsa Israel itu secara diam-diam Allah itu sedang bekerja dalam satu keluarga, yaitu keluarga Naomi, untuk mempersiapkan jalan kelahiran Mesias itu ke dalam dunia. Teman-teman, Allah kita itu tidak pernah kehilangan kendali atas apapun yang terjadi, entah itu dalam kehidupan kita pribadi ataupun bagi dunia ini. Di tengah-tengah segala problem yang ada, justru dia itu sedang merajut setiap episode dalam kehidupan kita, termasuk tragedi-tragedi yang ada di dalamnya, menjadi satu rajutan kehidupan yang indah untuk menggenapi rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apa rencana Tuhan bagi setiap kita? Rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak lain adalah menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian saat ini. Mungkin kalian sedang bergumul dengan studi, tugas yang begitu banyak yang tidak berkesudahan, seperti kasih Tuhan yang tidak pernah habis, demikian juga tugas yang tidak pernah habis. Mungkin kalian juga bergumul dengan masa depan kalian, nggak tahu habis ini mau melangkah kemana. Mungkin kalian mau mengakhiri masa SMA dan tahun depan mau kuliah, tapi kalian masih belum tahu mau jurusan apa. Nggak tahu kalian itu interest di bidang apa, kok rasanya suram sekali. Ketika teman-teman yang lain udah tahu mereka mau kemana dan kalian nggak tahu, kalian merasa bingung. Atau mungkin juga kalian bergumul dengan keluarga. Melihat orang tua kalian dalam pekerjaan mereka sulit. Setiap hari itu butuh biaya, tapi pemasukan itu tidak banyak. Ada banyak hal, teman-teman, yang menjadi pergumulan kita sekalian. Tetapi dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Ada dua hal. Yang pertama, jangan menyerah. Jangan pernah lelah untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita itu senantiasa memperhatikan kita. Kita itu tidak pernah luput dari pandangan ataupun juga pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, lihatlah kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Meskipun saat ini sedang mengalami masa yang sulit, tapi selalu ada anugerah Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit.
Ingatlah kalau kalian boleh ada sampai dengan hari ini dengan segala pergumulan kalian yang sedang kalian hadapi, itu bukan karena kalian mampu, tapi karena Tuhan yang memampukan kalian. Bukankah itu juga merupakan anugerah yang kalian alami? Maka bersyukurlah atas setiap anugerah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan juga saya. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan, kami terlalu memfokuskan pandangan kami kepada masalah itu sehingga lupa bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang begitu luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa memelihara setiap kami ciptaan-Mu. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk menaruh pengharapan kami kepada Tuhan dan juga mensyukuri setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Karena meskipun itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, kami tahu anugerah Tuhan itu selalu cukup bagi kami dan Tuhan akan senantiasa menolong dan juga memampukan kami melewati setiap tantangan yang saat ini sedang Tuhan izinkan terjadi. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, bukan kepada persoalan yang sedang kami hadapi. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan Lingkupiku sekali lagi. Lingkupiku dengan dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah yang bisa berjalan dengan lancar ini. Semoga ibadah-ibadah berikutnya bisa berjalan dengan lancar juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk persekutuan remaja yang akan diadakan Jumat depan, supaya seluruh remaja memiliki semangat untuk bersekutu.
Tuhan Yesus, kita mau doakan juga untuk rencana ibadah via Zoom yang akan diadakan 2 minggu sekali, yang akan diawali bulan depan, supaya semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemilihan pengurus baru, supaya Tuhan menolong mempersiapkan orang-orang yang punya hati dan beban untuk melayani. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk COVID yang gak selesai-selesai ini ya Tuhan. Berkati agar cepat berlalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan ini, supaya bisa dapat membawa berkat dan bisa membangun gereja kami di dalam Tuhan lebih lagi. Kami sudah berdoa untuk kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Doksologi, teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati.